ya gitu, karena dampak dari anak ini menangis ada takutnya gitu Bu, takutnya nanti ibu ada apa-apa setelah apa namanya teh, kita tidak melarang dia untuk menghukum gitu ya, tapi kita dengan cara mendudukkan posisi kita, andai kata kita ada di Betati gitu ya. Jadi begini misalnya, ibu itu mungkin bahasa saya akan begini, ibu itu ada anak lagi menangis, ada apa ya seperti gitu, tapi kayaknya kelas ibu Tati gitu misalkan, oh itu sedang dihukum Bu misalnya gitu. Oh gitu ya, emang bener ya kalau emang anak harus dihukum, tapi saya takutnya gitu Bu, takutnya nanti ada apa-apa dampaknya ke ibu gitu, saya khawatir ibu nanti ada apa-apa ke ibu juga gitu, karena dampak dari anak ini kan punya orang tua Bu gitu, saya takutnya nanti akan berdampak ke ibu juga gitu. Gimana Bu kalau misalnya anak itu mungkin bersalah, gimana kalau misalnya hukumannya diganti ke yang lain gitu. Jadi ibu tetap misalnya, saya hanya sekedar saran, tapi melihat ini yang saya takutkan gitu, nanti ada efek ke ibu, coba ibu pikirkan lagi gitu. Saya juga merasa kasihan juga gitu, karena bukan saya maksudnya ikut campur, enggak Bu, saya takut ada dampak ke ibu, anak ini mungkin lama-lama jadi ada apa namanya akibat kepada badannya yang ketiak dan segala macam. Sebelum kejadian ini Bu, saya mengingatkan ibu gitu, gimana ini mah istilahnya jadi kalau misalkan saya ada di posisi teman Betati, saya tidak akan langsung menolong anak itu gitu ya, tapi saya akan bertanya ke Betati, kemudian memberikan sebuah motivasi untuk dia, bahwasanya kalau dia melakukan sesuatu itu dia akan berdampak ke ibu tatinya itu sendiri gitu ya. Jadi saya menginginkannya supaya dia berpikir ke arah kalau itu terjadi, terus-terusan dia menghukum seperti itu akan berdampak ke ibu tati sendiri. Jadi biar dia berpikir. Jadi kita tidak membela anak itu, tapi kita memberikan sebuah solusi bahwa kalau itu begitu, nanti ibu dampaknya ke ibu tati itu sendiri. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu ibu tati tidak akan tersinggung gitu ya. Itu saja Bu. Jadi tetap kita tidak ikut campur, kemudian misalnya anak itu kita bangunkan dulu, enggak, kita biar Bu Tatinya saja yang memberikan mengganti hukumannya, biar Bu Tati sendiri yang mengangkat anak itu sendiri, dengan kita memberikan kesadaran kepada Ibu Tati bahwa kalau itu dilakukan oleh dia itu akan berdampak kepada karirnya. Itu saja. Dan saya karena gini, jadi kita tambahkan lagi, kalau misalnya bagaimana ya cara saya mengajarkan ibu tuh udah bagus, takutnya kalau ibu yang udah bagus dengan kejadian ini, ibu nanti akan berdampak gitu, bisa nggak kalau misalkan diganti gitu aja. Jadi biar kita apa ya, kita tidak. Oh iya, betul. Iya, soalnya posisinya di sini kita rekan ya Mbak Uti ya. Beda lagi kalau ternyata posisinya misalkan kita kepala sekolah, kita punya power tersendiri ya. Ini kan posisinya kita rekan, jadi lebih ke menggiring pemikiran Bu Tati ya, bahwa yang dia lakukan itu belum tepat, keliru, seperti itu kali ya Mbak Uti ya. Jadi kita tidak mengajarkan itu salah gitu ya. Kita tidak mengatakan kalau ibu nggak benar gitu. Dan sebenarnya bisa juga sih cara kedua, kita lapor kepada kepala sekolah. Tetapi nanti dampaknya kalau dia tahu, dia akan marah ke kita. Jadi kita dianggap sebagai pengadu gitu. Jadi kita caranya dengan diskusi aja gitu, bertanya gitu. Insya Allah ya mudah-mudahan dengan cara yang halus tadi bisa berhasil. Kalaupun tidak berhasil ya mungkin cara kedua, karena walau bagaimana tetap anak memang salah, tetapi di situ ada sebuah kekerasan ya. Menurut saya kalau sebenarnya anak pasti memadai bahasa kekerasan itu nggak baik gitu. Jadi yang pertama-tama dengan cara persuasif, kalau misalkan ke persuasif juga enggak sampai itu ya mau nggak mau mungkin kita harus campur tangan juga ya akhirnya gitu ya. Bisa mungkin dengan cara kita ngadu kepada kepala sekolahnya, atau mungkin juga dengan cara ibu itu nggak benar, ibu salah, dengan cara yang tidak lagi persuasif tapi mungkin dengan cara menggurui. Tapi yang pertama, langkah pertama memang dengan cara yang baik dulu, persuasif dulu gitu ya Bu. Karena kalau kita biarkan juga nggak benar gitu ya, itu nggak benar gitu. Tapi tetap memang agak sulit sih ya, susah itu, karena itu adalah hak. Di satu sisi kita membela anak yang tidak mendapatkan
hukuman yang tepat, tapi di satu sisi juga kita ada hubungan pertemanan dengan teman itu gitu. Jadi oleh karena itu mungkin kalau bisa dengan cara yang pertama tadi, ibu ada apa gitu, itu ada anak gitu, sampai nangis, saya takutnya kedengeran sama ibu kepala gitu, takutnya juga kedengeran sama orang tua, nanti takut saya takut berdampak ke ibu kita itu. Jadi kita secara persuasif menyadarkan loh, kalau ibu terus begini nanti ibu akan begini gitu. Assalamualaikum Teh Yana, maaf aku ganggu waktunya ya. Ini aku ada tugas guru penggerak untuk survei. Mohon bantuan jawabannya. Jawabannya di voice note aja nggak apa-apa kan? Kalau kata Nene sih Bu, ya memang bagus ya gurunya disiplin. Tapi kan kita juga harus lihat dulu usia anak. Mungkin anak kelas 5 SD mungkin belum siap untuk seperti itu kan. Terus kan tidak semua anak kesiapannya sama ya, meskipun usianya sama. Jadi kayaknya bagusnya ya kalau kita interupsi langsung ketika pembelajaran beliau berlangsung. Kurang bagus ya, maksudnya kurang sopan juga. Mungkin kita nanti coba obrolkan ke si ibu Bu Tati itu, kita obrolkan baik-baik anaknya kenapa, tanya dulu latar belakangnya kenapa dia seperti itu kan. Terus dari latar belakang anaknya juga kita harus tahu dulu kan kenapa bisa begitu. Nanti kita cari sama-sama jalan keluarnya, mungkin kayak gitu kali ya Bu ya. Nggak harus langsung dihukum kayak gitu kan. Mungkin ada apa ya istilahnya, sanksi lain yang lebih mendidik, karena kan nggak semua anak bisa menerima hukuman seperti itu, malah ada yang jadi down. Jadi kita harus sesuaikan sama anaknya juga kayaknya ya. Oke, makasih ya Teh Yana, maaf mengganggu waktunya ya. Kalau saya mungkin akan meminta waktu sebentar ke Bu Tati untuk meminta penjelasan mengapa hukuman ini diberikan. Karena kan bagaimanapun artinya berarti Bu Tati tidak mengetahui bagaimana tidak memahami bagaimana cara memberikan konsekuensi kepada anak yang melanggar peraturan. Jadi mungkin kita bisa membicarakan hati. Tidak harus kita sampaikan secara frontal, tapi mungkin kita mencoba memposisikan bagaimana jika kita punya anak seperti dia gitu ya, seperti itu. Terus pada saat itu juga, kalau menurut saya sih meningkatkannya pada saat itu juga, supaya nanti kan bagaimanapun kalau kondisi seperti ini saat ini kan banyak sekali orang-orang yang istilahnya julid dalam tanda kutip ya. Jadi ketika ada satu kesalahan saja di sebuah institusi bisa jadi akan menjadi berpengaruh kepada semuanya gitu, kayak gitu. Jadi lepas dari itu juga kita juga melihat dari sisi kemanusiaan anak gitu. Tidak semua anak juga mempunyai kapasitas atau mempunyai kemampuan untuk mentalnya siap diterapkan seperti itu. Jadi kita harus persiapkan dulu kondisi mental anaknya dulu, intinya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ai. Sekian, makasih ya. Assalamualaikum, kali ini aku sama salah satu lagi temanku. Pokoknya banyak yang aku tanya soal modul ini karena memang Bu Tati ini meliurkeun ya. Udah tahu kan ya? Oke, Bu Yati ini guru PAI di SMP 1 Cimanggis. Kalau Bu Yati jadi rekannya Bu Tati, apa yang akan Bu Yati lakukan? Pertama, itu sama sedih ya melihat apa yang dilakukan Bu Tati ini, karena untuk kurikulum 13 ini tidak begitu cara Iya, mendidik. betul. Karena yang paling penting adalah kita menyentuh anak dulu, anak nyaman belajar. Adapun misalkan ada kesalahan bukan berarti dihukum seperti itu. Sekarang tidak zamannya dengan hukum fisik, tidak zamannya. Justru kita harus meraih ada apa dan kenapa. Nah, disinilah ada istilah mungkin ya,
pembelajaran yang dilakukan oleh anak ini ada masalah, betul ya? Ada masalah. Nah ini harus digali tentunya oleh guru tersebut. Nah salah satunya, kalau saya melihat sebagai rekannya Bu Tati, tentu saya akan melihat anak itu dan menegurnya tanpa harus mengganggu Bu Tati mengajar. Apa masalahnya? Nah kemudian ya secara tidak langsung, walaupun tidak memberikan perlindungan supaya tidak terlihat bahwa kita Membela. membela siapa dan siapa, yang jelas mungkin kita bertanya dulu ke anak itu dan usahakan kalau memang ada hal yang tidak paham atau tidak sesuai dengan pengajaran yang diajarkan oleh guru, bisa dikomunikasikan. Ya walaupun tentu saja kalau kondisi saat itu kita tidak bisa langsung anak itu diambil dan Tidak bisa, karena kesannya lebih pro ke anak. Betul. Makanya di sini ya Kecuali kita kepala sekolah ya. Kecuali kita kepala sekolah. Beda kalau rekan ya, maksudnya karena kan setara ya. cuma ya paling kalau negur pasti, kalau negur ke anak itu pasti. Jadi lebih memotivasi mental si anaknya aja ya gitu. Kalau dengan Bu Tatinya mah nanti. Iya, itu di belakang. Yang lelah apa? Nah seperti itu. Jadi diajak bicara aja. Kemudian supaya bisa. Ya kalau memang kesalahannya di pihak anak harus bisa. Cuma tetap hati mah menolak ya. Iya, Apalagi tidak kalau saya bisa. sebagai orang tua, Sangat saya tidak pasti akan marah. Sangat tidak memerdekakan anak. Mau sebesar apapun kesalahan si anak ya. itu tidak sesuai dengan kurikulum kita. Iya. Terima kasih Bu Yati, hatur nuhun.